Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat libur? Semoga kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang penuh dengan pesan moral tentang bahayanya menggunjing dan memfitnah. Dosa ini sering kita jumpai dimanapun kita berada. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia ghibah. Cerita akan berfokus kepada sekelompok mahasiswa yang tergabung ke dalam anggota jurnalis kampus, diketuai oleh Arga dan beranggotakan Yola, Fitri, Ulfa, Reno, dan Okta yang tak hadir pada malam itu. Mereka berdiskusi untuk mencari topik baru untuk berita mereka. Ulfa menyarankan agar mengangkat topik yang sedang hangat-hangatnya, yaitu tentang skandal dosen dan mahasiswa. Namun Arga menolaknya, sebab mereka tidak membahas tentang berita gosip ataupun gibah. Kalau tentang dosen teknik yang selingkuh sama mahasiswinya. Itu kan cuman gosip. Lagi pula emang kita punya bukti. Tapi kan Okta udah pernah investigasi bulan lalu. Kan satu kosan tuh sama Okta. Tak lama kemudian, makanan yang mereka pesan pun sampai. Dan Firly tak bisa makan dikarenakan Reno salah membeli makanan, sebab Firly adalah seseorang vegetarian. Setelah selesai diskusi, mereka pun ingin pulang. Namun Arga yang memiliki perasaan ke Firly mengajaknya untuk ikut kegiatan penyerahan daging kurban. Namun Firly menolak sebab ia akan mengantar ayahnya ke rumah sakit. Sampainya di kosan, mereka berdua disambut oleh pemilik kos bernama Mang Opi dan Umi, yang menyuruhnya untuk mengecek keadaan Okta yang dari tadi teriak-teriak di dalam kamarnya. Firly pun masuk ke kamarnya dan mendapati Okta sedang ketakutan akan sesuatu dan menunjuk ke arah amplop yang berisikan artikel tentang skandal dosen yang ditelitinya. Okta menyuruh untuk memberikan itu ke Arga dan ia tak mau masuk lagi ke dalam tim jurnalis. Okta! Itu ada amplop buat ke Arga. Ngomongin nanti dia denger, jangan diomongin. Dia siapa? Keesokan harinya, terlihat orang berkumpul mendengarkan khutbah setelah sholat Idul Adha. Ustadz menerangkan bahayanya gibah dan akibat yang akan muncul apabila bergibah. Bahwa orang-orang yang bergibah itu sama saja memakan bangkai saudaranya sendiri. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan satu sama lainnya. Dan bertobatlah kalian kepada Allah. Setelah sholat, Firly pulang dan hendak mengantar ayahnya ke rumah sakit. Tapi Yola menelpon bahwa ia sedang sakit dan meminta Firly menggantikan tugasnya. Dengan terpaksa, Firly menerimanya. Setelah mereka menyerahkan hewan kurban, Firly didatangi oleh Ulfa dan memperlihatkan story milik Yola. Fitri lalu berprasangka buruk kepada Yola dan menuduhnya berbohong. Lah, panjang umur nih si Ola. Ini baru posting instastory nih. Kayak kamar mandi hotel kayak gitu, ya kan? Gue ngebatalin nganterin bokap gue ke rumah sakit. Congor lu gede banget, Fir. Untung aja gue. Ya udah, lu makan dulu aja sana. Di kosan, Okta yang sedang sholat terus diteror oleh sesosok jin sampai ia pun dirasuki. Umi dan Dina yang sedang bermain TikTok dikejutkan oleh kemunculan Okta yang hampir mencekik Umi. Umi yang memiliki darah Raja-Raja Mataram mengetahui bahwa jin menguasai tubuh Okta, lalu mendorongnya hingga terpental. Tak sampai di situ, Umi dan jin itu pun beradu kekuatan. Hingga akhirnya Mang Opi masuk dan mendapati kamar sudah berantakan. Kue sopo?
Scene pun berpindah di rumah Firly. Terlihat ia sedang mengobati kaki ibunya yang terjatuh. Di sini, Firly menyalahkan Yola atas kejadian itu. Di kampus, Firly mendatangi Yola. Mereka beradu mulut hingga Yola merasa malu dan sakit hati dengan perkataan Firly yang menuduhnya sembarangan. Yola pun menangis di ruang jurnalis. Lalu datanglah Reno menitipkan berkas Okta untuk diserahkan ke Arga. Namun Yola yang sakit hati mengganti inisial di artikel itu menjadi nama Firly. Keesokan harinya, semua mahasiswa meledek Firly tentang artikel yang telah dirubah dan disebarkan oleh Yola. Mereka pun bergegas mencari keberadaan Yola. Yola yang sedang bersama temannya tiba-tiba terdiam dan berjalan ke arah kantin. Para mahasiswa mendapati bau busuk di tubuh Yola. Di sini Yola berhalusinasi dan memotong jarinya, lalu memakannya. Setelah Arga menyadarkannya, ia pun histeris dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Yo, nyebut yo! Yo! Astagfirullahaladzim yo! Pulang yuk. Ternyata Yola punya gangguan jiwa. Pada malam hari, Umi menjelaskan bahwa ada yang tidak beres mengganggu Okta. Umi berkata bahwa Okta diganggu oleh jin Ifrit. Jin Ifrit adalah jin tertua yang hidup sebelum manusia. Ia datang ketika manusia berbuat dosa gibah. Di sini Ulfa menganggap remeh dosa gibah. Lalu Umi bilang dosa membunuh perlu rencana yang matang. Sedangkan gibah hanya menggunakan mulut dan senantiasa keluar kapanpun ia mau. Dan dosa gibah mampu membuat fitnah. Serta orang bisa saling membunuh akibat perbuatan gibah. Gibah. Ya cuman gibah. Bunuh orang kan lebih dosa, Mi. Gibah. Cukup buka mulut. Jin apa? Ifrit. Keesokan harinya, Arga dan Firly yang sedang mencari berita tentang asal-usul virus corona pergi ke tempat pasar daging. Firly yang trauma dengan daging segera mengajaknya pulang karena tak tega melihat binatang-binatang dibunuh untuk dijual. Pada malam hari, di ruang jurnalis, Firly mencari tahu tentang sosok jin Ifrit. Namun Yola yang sedang dirasuki oleh jin Ifrit mengejar Firly dan hendak memakannya. Di kosan, Okta datang dan memberitahu Mang Opi bahwa Firly dalam bahaya. Namun Okta pun menghilang. Lalu Mang Opi menyadari bahwa itu bukanlah Okta. Benar saja, Okta yang dirasuki menyekik Mang Opi hingga tewas. Akan tetapi itu adalah mimpi dan Mang Opi membangunkan Umi untuk pergi menolong Firly. Firly akan mati. Di tempat lain, Firly yang ketakutan lalu menelpon Arga. Dengan segera, Arga dan Reno pergi ke kampus. Firly yang hampir dimakan oleh Yola dihadang oleh Reno. Namun tangan Reno digigit oleh Yola. Sehingga dengan cepat Reno meninju Yola hingga pingsan. Umi dan yang lain datang dan membawa Yola ke ruang jurnalis. Lalu asap pun muncul di ruangan itu dan mereka keluar. Akan tetapi mereka baru menyadari bahwa Firly masih di dalam. Firly pun seketika koma. Umi bilang bahwa Firly terjebak di dunia jin Ifrit dan mereka harus membantu Umi untuk menolong Firly. Dengan susah payah Umi menolong Firly. Hingga pada akhirnya mereka berhasil tertolong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah ma fis samawati wa ma fil ardh.
Paginya Yola dan Fitri saling memaafkan dan mereka berjanji tidak akan bergibah. Dan Yola menjelaskan bahwa story IG-nya itu sudah lama dan selama ini mereka telah berprasangka buruk. Mang Opi mengajarkan mereka bahwa jika tak sengaja bergibah, maka minta ampunlah kepada Allah dengan cara berdoa. Banyak pesan moral yang disampaikan dari film ini, bahwa dosa gibah bisa membawa dosa-dosa yang lain untuk ikut, seperti fitnah dan kekerasan. Jika berita yang kita dengar itu adalah salah, maka itu akan menjadi fitnah. Namun jika berita itu benar dan kita sebarkan, itu akan menjadi sebuah dosa gibah. Dan dalam berbicara, haruslah berpikir, karena Allah menciptakan mulut di bawah otak kita, yang artinya berpikirlah dulu sebelum berbicara. Semoga kita tidak terjerat dalam dosa gibah. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.